Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pagi ini terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, datanglah dan sapalah kami dengan sabda-Mu yang akan menguatkan iman kami. Ya Yesus Kristus, teduhkanlah hati kami supaya jiwa kami sejuk, jauh dari segala bunyi dan dari segala panas hati, agar kami dapat mendengar suara-Mu melalui sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saya jemput jemaat bangun berdiri untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di bawah perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuntunlah dalam jalan kebenaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Jemaat Tuhan yang kekasih, Shalom. Beberapa waktu lalu ketika ada penerimaan mahasiswa baru, diadakan wawancara terhadap calon mahasiswa Fakultas Teologi. Salah satu calon, seorang cewek, datang ke tempat wawancara dengan memakai pakaian yang cukup bagus, menarik perhatian. Pitanya itu warna pink, bibir merahnya juga warna pink. Lalu pakaian di bawah juga mirip-mirip warnanya. Dia punya kuteks juga pink. Dia punya kuku di bawah, kaki juga pink. Sepatunya juga pink. Jadi dia adalah pengagum warna pink. Ketika ditanya apakah saudara mau sekolah di sekolah teologi, iya, saya mau sekolah di sekolah teologi. Tetapi penampilan saudara sepertinya mau ikut lomba apa begitu ya, kecantikan. Dia senyum. Dan saudara tahu kalau di Fakultas Teologi itu kalau sudah tahap wawancara itu sekitar 90% sudah lulus. Karena sudah melewati sekian tahap yang cukup rumit. Tapi akhirnya tidak lulus. Jadi saya tanya kepada yang wawancara, kenapa tidak dikasih lulus saja? Kan nilainya bagus-bagus semua. Terus yang memberi wawancara itu memberikan alasan kenapa tidak boleh lulus. Karena si anak itu baru tamat SMA, belum punya penghasilan sendiri, tapi penampilannya luar biasa seperti ini, uang dia dapat dari mana? Pasti korupsi orang tua, punya uang. Dan dia akan latihan korupsi, dia akan paksa orang tua membeli ini itu karena dia mau sekolah teologi. Siapa tahu nanti kalau dia lulus, dia harus beli motor juga warna pink. Karena itu daripada menyusahkan jemaat di masa depan, ya, jadi pendeta pink itu, maka sebaiknya dia jangan lulus. Sebaiknya dia menjadi artis atau calon di sekolah-sekolah kecantikan, itu lebih cocok. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, di minggu terakhir bulan kebangsaan ini kita akan membahas tema merdeka dari hawa nafsu. Tema ini bisa dibahas di bawah dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa itu hawa nafsu? Saya kira semua tahu itu. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa merdeka dari hawa nafsu? Saudara-saudara yang kasih, tentu saja kita sudah tahu, kita sudah paham apa itu hawa nafsu, ya. Tapi izinkan saya menjelaskannya dari sisi Alkitab, bahasa aslinya. Hawa nafsu itu diterjemahkan dari kata bahasa Yunani hedone. Hedone, yang artinya kesenangan, ya, kesukacitaan, kebahagiaan. Jadi sukanya senang terus. Hedone adalah dorongan yang kuat atau keinginan yang menggebu-gebu dalam diri seseorang untuk mencapai kepuasan dan kesenangan tanpa batas. Pokoknya dia harus senang, gitu. Nah, hedone ini kemudian berkembang menjadi paham atau gaya hidup yang biasa kita kenal dengan istilah hedonisme. Hedonisme itu
adalah dorongan yang kuat atau keinginan yang menggebu-gebu dalam diri seseorang untuk mencapai kepuasan atau kesenangan, entah dengan cara apapun, ya. Jadi tak terbatas. Nah, saudara, hedonisme itu atau kesenangan itu lebih kepada materi. Semakin banyak materi, semakin banyak senang. Kira-kira begitu. Nah, apa ciri-ciri dari orang yang mempunyai gaya hidup hedonisme? Ada beberapa ciri. Kaum hedonis berusaha untuk hidup senang, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan tidak mau hidup susah. Kesenangan atau kenikmatan materi menjadi tujuan hidupnya. Sebab itu, segala sesuatu yang menghalangi kesenangan itu, bagi dia itu tantangan. Bagi dia itu halangan. Kalau dia mau berbahagia tetapi ada yang menghalangi, itu jadi masalah. Sebab itu segala sesuatu yang menghalangi kesenangan itu akan dihantam habis-habisan. Dianggap sebagai musuh. Ciri yang kedua, karena dia suka materi, maka ciri kedua dari orang yang hedonis, yaitu mereka suka shopping, belanja. Jadi kita kalau ke Flobamor, ketemu dia di sana. Kalau ke Lipo, dia juga ada di sana. Kalau kita ke butik A, dia ada di butik juga. Suka belanja. Minta maaf ibu-ibu ya. Saya firman Tuhan, saya harus kasih tahu. Nah, yang dibeli itu bukan hanya barang yang dibutuhkan, tapi barang yang diinginkan. Kalau dia mau beli barang yang dibutuhkan, ya memang harusnya begitu. Tapi ini yang dia suka. Dan karena itu orang hedonis itu suka koleksi. Dia punya sepatu di rumah itu, ada berapa rak. Mungkin dia pakai hanya 1-2 pasang. Tapi itu ada deretan tangga-tangga. Ini beli di Kupang, ini beli di Jakarta, ini di Mangga 2, ini di Singapura. Jadi ada merek-mereknya. Jam tangan juga bermerek ya. Jam tangan ya. Jadi kadang-kadang cincin juga dipakai, bahkan jari-jari merasa susah bergerak karena beliau hanya begini saja ya. Ya. Saudaraku, jadi suka pamer. Orang hedonis juga suka berfoya-foya, jadi mencari kesenangan, traktir teman-teman, gitu-gitu. Padahal mungkin itu uang pinjaman, ya, di koperasi. Gitu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, orang hedonis juga suka iri hati. Dia iri, kalau dia lihat ada penampilan baru, ada pakaian baru, dia sudah mulai, dia pulang, dia paksa, Pak, tuh beli baru. Jadi orang yang berpenampilan baru itu bisa menjadi masalah bagi mereka yang hedonis. Dia rasa iri hati, dan karena itu apapun yang dilakukan, dia harus sama, kalau bisa dia lebih dari orang yang di sebelah. Begitu. Saudara-saudaraku yang kasih, menurut Rasul Yakobus, hawa nafsu atau hedonisme itu menjadi sumber pertengkaran di ayat 1. Dari manakah datangnya pertengkaran di antara? Dari hawa nafsumu. Jadi yang itu menjadi, hedonisme itu menjadi sumber seluruh pertengkaran. Ketika yang dia inginkan itu tidak ada, ketika niat hati untuk memiliki sesuatu itu kandas, ketika keinginan tidak terpenuhi, maka muncul pertengkaran, minimal dalam rumah.
Saudara-saudaraku yang kasih, menurut Rasul Yakobus, orang yang tidak mengendalikan atau tidak mampu mengendalikan keinginannya, orang yang hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, sesungguhnya ia telah bersahabat dengan dunia. Dan orang yang bersahabat dengan dunia berteman dengan iblis. Ketika kita memilih untuk memenuhi keinginan daging kita dan memuaskan hawa nafsu kita, maka kita menjadikan diri kita menjadi musuh Allah. Iblislah teman kita. Allah akan dimusuhi dan sesama itu bisa dihabisi, sesama bisa dibunuh. Contohnya seperti yang kasus 2 minggu terakhir ini. Saya kira kita semua tahu kasus yang di Jakarta petinggi Polri. Berlimang kemewahan. Apa yang tidak ada di rumah. Semuanya ada. Tapi sepi hidupnya karena siapa yang bisa memenuhi keinginan? Dia akan mendesak kita untuk melakukan apapun. Kalau orang menghalangi kita untuk senang. Dan jangan lupa bahwa mereka yang hedonis itu korupsi juga dihalalkan. Demi apa? Demi mencapai kepuasan. Orang yang dikuasai keinginan daging, orang yang hedonis akan membahayakan orang lain dan merusak kehidupan bangsa kita, merusak kehidupan bersama. Karena itu, tema kita mengatakan kita harus merdeka dari hawa nafsu. Kita harus merdeka dari pengaruh hedonisme itu. Nah, persoalannya ialah bagaimana caranya kita merdeka dari hawa nafsu. Ya. Bagaimana caranya kita keluar dari perangkap hedonisme. Rasul Yakobus menawarkan 5 cara kalau kita baca di ayat 7 dan seterusnya. Cara yang pertama ialah terimalah Roh Kudus. Tuhan menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk menegur dan memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Allah cemburu kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, tapi kita tidak taat kepada teguran Roh Kudus, kita malah lebih taat kepada roh yang lain yang ada juga dalam hati kita. Itu ayat 5. Yang kedua, kalau kita mau bebas dari hawa nafsu atau hedonisme itu, kita harus tunduk kepada Allah. Dan kita berani melawan keinginan kita sendiri. Kita harus berani melawan iblis. Itu ayat 7. Yang ketiga, kalau mau supaya kita bebas dari roh hedonisme itu, maka kita harus mendekat, akrab dengan Tuhan. Rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah di rumah, rajin berdiskusi tentang firman Tuhan. Itu cara kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu cara untuk kita keluar dari roh hedonisme itu. Yang berikut saudara-saudara, yang keempat, yaitu kita harus mentahirkan tangan kita dari dosa. Tahirkanlah tanganmu dari dosa. Artinya apa? Kalau kita tahu itu dosa, jangan pergi sentuh begitu. Kalau kita tahu itu tidak baik, jangan kita lakukan. Dan yang kelima, yaitu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, ayat 10. Merendahkan diri. Kita membaca di sana, Tuhan menentang orang yang congkak hatinya.
Saudaraku, itu adalah 5 cara, 5 tips kalau bisa kita katakan itu tips, supaya kita bebas dari hawa nafsu. Hari ini kita melaksanakan suatu peristiwa besar. Bapak Pendeta Yakob Saku, saya dengar kemarin itu beliau dipanggil jaksa di Gereja Peniel Sikumana. Saya tidak tahu kenapa beliau pun nama jaksa Yakob Saku mungkin. Telah mengakhiri ziarah pelayanannya sebagai tenaga organik gereja di Jemaat Peniel Sikumana. Oleh karena beliau sudah berusia 60 tahun pada beberapa hari lalu. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan selama Bapak Saku melayani Tuhan di 3 tempat, 2 di Amarasi dan terakhir di Sikumana. Kita juga bersyukur oleh karena Tuhan menyiapkan pengganti Pendeta Yakob Saku, yaitu Pendeta Silviana Aume Bulelogo STH, untuk melayani bersama Pendeta Leni dan pendeta yang kedua, ya, tetangga saya sengaja. Setahu saya pendeta-pendeta ini bukan pendeta pink. Mereka adalah pendeta yang baik-baik. Bapak Saku sebagai senior menunjukkan contoh hidup yang baik. Hidup dalam kesederhanaan, tapi setia melayani Tuhan. Dan karena itu contoh yang baik ini perlu diteruskan. Peristiwa ini adalah peristiwa yang bersejarah, menunjukkan kepada kita bahwa sebagai pelayan Tuhan, kita harus bisa menahan diri. Meskipun ada hal yang bertentangan dengan keinginan kita, yang kita tidak suka sekalipun. Tapi kalau itu Tuhan izinkan itu terjadi atas kita, kita harus terima. Kita harus terima. Saudaraku, ada 2 hal yang saya pikir perlu kita garis bawahi. Yang pertama, sebagai para pelayan Tuhan, kita dinasihati untuk waspada terhadap bahaya hedonisme. Roh hedonisme sedang melanda masyarakat kita, umumnya di Indonesia, terutama para pejabat. Tidak terkecuali pendeta-pendeta juga bisa kena roh itu, roh hedonisme itu. Dan kadang-kadang ada juga yang mengeluh, dulu pendeta A yang ada di sini kami pungkas itu meningkat. Tapi pendeta B datang, kami pungkas makin hari makin turun. Nah, itu sumbernya bisa macam-macam. Ya, kadang-kadang menuduh pendeta salah, itu juga berdosa tidak? Ya, berdosa lah. Jangan tuduh sembarang. Tapi maksud saya ialah kita menjaga diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bahwa hasrat duniawi kita tentu ada, tapi kita harus mengeremnya. Supaya apa? Supaya pelayanan Tuhan ini berjalan jauh lebih maju. Bagi kita semua jemaat, firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari gaya hidup berfoya-foya. Mari kita mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang ada pada kita. Kalau memang kita diberi Tuhan kelebihan, mari kita menggunakan kelebihan itu dengan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan rasa iri hati dan cemburu pada pihak lain, minimal tetangga kita. Sebab rasa iri dan cemburu itu dapat merusak persekutuan hidup di antara kita. Akhirnya mari kita memeriksa diri tiap-tiap saat. Apakah kita sudah berjalan, kita sudah terhindar dari pengaruh hedonisme yang menyesatkan itu. Kalau belum, kita berdoa kiranya Roh Kudus terus memerdekakan kita
dari belenggu hawa nafsu atau dari gaya hidup hedonisme. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.